Oke, hadirin semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Bosmer. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini masih tentang jarak, yaitu jarak titik ke bidang, ya. Jadi sebelum kita nanti melihat contoh soalnya, kita pahami dulu konsep, ya, mencari jarak titik ke bidang. Nah, katakanlah ada titik A dan ada bidang U. Yang manakah jaraknya? Tentu yang kita lakukan pertama adalah cari proyeksi A ke bidang U. Nah, jadi kira-kira kita simbolkan dengan garis putus-putus ini, ya. Itulah aksen, bayangannya. Nah, sehingga nanti eh, bidang ke bayangan, ya, ke garisnya ini yang putus-putus, dan bidang itu akan saling tegak lurus. Jadi adik-adik semuanya, inilah yang menjadi jarak titik terhadap garis bidang, ya. Nah, jadi kalau eh, menghitungnya nanti tentu boleh pakai perbandingan luas. Jadi kalau ada segitiga seperti ini, maka yang di tengah D itu sama dengan A kali B, baru nanti dibagi dengan sisi miringnya, ya. Bisa juga dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, jadi kalau aturan kosinus, kira-kira kalau ada segitiga seperti ini, nah ini sudutnya alfa, ini C, ini A, ini B, maka C kuadrat, sisi yang di depan sudut, itu adalah A kuadrat, ditambah B kuadrat, dikurang 2A kali B, kali kosinus alfa. Itu seandainya segitiganya nanti tidak bentuknya siku-siku, ya. Baik, biar lebih paham, kita ambil sebuah contoh menghitung jarak titik ke bidang ini. Katakanlah ada sebuah kubus ABCDFGH dengan rusuk 12 cm. Tentukanlah jarak titik C ke bidang BDG. Jadi kalau BDG berarti dia kan berbentuk segitiga, ya, kira-kira begini. Nah, jadi jarak titik ini ke bidang BDG. Maka tadi kita katakan cari proyeksinya, ya. Nah, pertama sekali kita proyeksikan dulu C ke BD. Nah, cari proyeksinya ke BD sehingga nanti bisa kita ketahui kalau posisi proyeksi C pada bidang BDG itu akan berada sepanjang garis OG. Nah, pada garis OG-nya. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira begini. Nah, ini dia nanti proyeksinya siku-siku di sini, ya. Inilah katakan sebagai C aksen. Nah, kalau sudah ketemu mana yang mau kita cari, maka kita keluarkanlah segitiga OCG. Nah, siku-siku di C, ya. Jadi kira-kira gambarnya adik-adik semuanya seperti ini. Nah, ini siku-siku, ini tadi C, ini tadi O, yang ini G-nya. OG rusuk, ya, berarti 12 cm. Kalau OC itu setengah diagonal bidang. Jadi panjang AC rusuk kali akar 2. Maka panjang OC setengah dari sini ya, Dik, ya. 6 akar 2 cm. Jadi yang ini 6 akar 2. Nah, kita gunakan Pitagoras untuk mencari OG. Maka OG adalah akar dari 12 kuadrat 144 tambah 6 akar 2 kuadrat 72, ya. Jadi akar dari 216. Itu 216 36 kali 6. Berarti bisa kita ubah menjadi 6 akar 6 cm. Jadi panjang OG ini 6 akar 6 cm. Tadi yang kita cari kan yang ini, Dik. Nah, ini kemarin siku-siku di sini. Ini C aksennya, ya. C ke C aksen. Nah, dengan menggunakan prinsip kesebangunan ini tadi atau perbandingan luas, maka panjang C, C aksen itu nanti yang menjadi panjang jarak antara C ke bidang BDG adalah ini kali ini 12
kali 6 akar 2, lalu dibagi dengan sisi miringnya. Nah, kita tinggal kecilin aja, ini boleh dicoret, ya. Kemudian ini pun boleh coret, nanti di sini akar 3, lalu kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3, nanti dibawakan jadi 3 itu ya, pada penyebutnya 12 bagi 3, 4, berarti 4 akar 3 cm. Nah, kira-kira gitu prosesnya. Nah, cuma kalaulah ketemu soal begini, jarak titik ke segitiga yang model begini ya, maka panjang CC aksen itu pasti sepertiga dari diagonal ruangnya. Nah, jadi nanti kalau ada ketemu pilihan-pilihan ganda, langsung aja sepertiga kali diagonal ruang. Coba kita cari sepertiga, diagonal ruang kan rusuk kali akar 3 ya. Jadi 12 bagi 3, 4 akar 3 cm. Nah, sama lah itu misalnya nanti kalau jarak B ke bidang ACF, jarak A ke bidang BDE. Nah, kira-kira gitu. Jadi sebaliknya kalau ditanya berapa jarak E ke bidang BDG, ya sisa dari sini sepertiganya, berarti kan 2/3 dari diagonal ruang. Nah, kira-kira gitu. Mudah ya? Nah, jadi nanti tinggal melatih lagi ke bentuk soal-soal berikutnya. Abang kira cukup sampai di situ dulu untuk pembahasan tentang jarak titik ke bidang. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan saya, Bang Bosmer, di pembahasan materi-materi berikutnya.